Assalamualaikum, kembali bertemu dengan Ibu Novi. Pembahasan kita hari ini tentang literasi media dan literasi media dalam pembelajaran. Oke, kita bicara tentang konsep 3 hal di sini, literasi media dan literasi pembelajaran. Sekarang kita coba melihat sebenarnya apa sih literasi itu? Nah, mungkin orang akan lebih sering menggunakan istilah literasi itu erat kaitannya dengan menulis dan membaca, atau lebih sering menggunakan istilah membaca, kemampuan membaca. Nah, kemampuan membaca, kalau menggunakan istilah literasi sekarang ini, lebih erat ke dunia digitalnya. Berarti ada keterhubungan antara literasi dengan teknologi. Lalu kalau seandainya teknologi itu digunakan dalam pembelajaran, kira-kira itu baik atau tidak sih? Nah, maka kita akan coba melihat juga nanti, apa sebenarnya keterhubungan antara literasi dengan teknologi. Oke, ada atau tidak? Apa efeknya? Tentu kita akan coba membahas itu satu persatu. Oke, kita mencoba melihat pada makna tentang literasi itu sendiri. Apa sih literasi? Oke, Elizabeth Zolfi pada tahun 1986 itu sudah mendeskripsikan tentang literasi. Silahkan dibaca di sana. Kita bisa menyimpulkan di sini ada kemampuan membaca, ada kemampuan menulis, ada kemampuan membaca ide visual, lalu kemampuan menyampaikan ide melalui tulisan sesuai dengan genre. Maknanya adalah literasi itu ternyata bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga dia mampu menulis, lalu dia bisa memahami ide visual yang muncul. Misal ketika dia melihat mural, dia tahu ini mural ini pesannya apa sih? Nah, namun yang perlu kita pahami ternyata memahami ide visual yang muncul itu berbeda antar generasi atau genrenya. Kenapa? Sebagai contoh, orang tua yang lahir di bawah tahun 90-an itu biasanya memiliki kemampuan menyampaikan ide melalui tulisan lebih panjang, lebih detail, lebih memiliki wawasan bahasa yang lebih banyak, dan biasanya lebih detail pastinya. Kenapa? Kemampuan literasi mereka sangat terbukti dengan suka membaca dalam teks yang panjang. Bahkan sangat ingin membaca langsung dari sumbernya atau bukunya. Sedangkan generasi di atas tahun 2000-an ke atas, ya biasanya dikatakan sebagai generasi milenial dan mendekati generasi digital native, ya, yaitu generasi Y atau generasi Y, di mana kemampuan mereka itu menyampaikan ide melalui tulisan itu sedikit males nulis. Bukan males nulis ya, tapi memang kemampuan berbahasanya sedikit, karena mereka itu memang tipe belajarnya to the point, langsung, tidak bertele-tele, dan biasanya dangkal. Nah, ini dia yang dimaksud dengan literasi, yang kemampuan idenya itu dia membaca mampu, dia menulis mampu, tapi dia mengkomunikasikan kembali apa yang dia lihat itu melalui tulisan itu sesuai dengan genrenya. Ini dari hasil penelitian. Lalu sekarang kalau kita melihat pada teknologi itu sendiri, apakah teknologi itu baik atau buruk dalam pembelajaran? Karena ini terkait dengan literasi juga. Kita bisa mengatakan di sini banyak sekali kebaikan dari teknologi, tapi kita coba mengambil pada 3 hal besar saja. Bahwasanya dengan teknologi itu belajar menjadi lebih baik. Contoh, dalam pembelajaran jarak jauh, tidak ada yang lebih baik kecuali dengan memanfaatkan teknologi. Ya kan, pembelajaran berbasis teknologi. Kalau seandainya pembelajaran masih dengan tatap muka, tentu tidak efektif lagi karena tidak ada tatap muka. Otomatis sekolah stop, berhenti. Oke, yang kedua, teknologi itu membuat belajar itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena orang belajar dengan cara dan gayanya sendiri. Oke, next. Belajar itu, teknologi itu memberikan janji yang sangat besar karena memberikan pelayanan belajar secara personal. Ada siswa yang bisa belajar dengan audio, ada siswa yang belajar dengan visual, terlayani melalui teknologi. Itu kebaikan teknologi. So, bagaimana dengan keburukannya? Nah, ternyata keburukan teknologi dalam pembelajaran itu juga ada. Kita mencoba menyimpulkannya dalam 3 aspek saja. Yang pertama itu, katanya sih teknologi itu membuat orang memiliki rasa yang kesepian, defisit perhatian,
atau hiperaktif dan memiliki nilai rendah. Maknanya apa sih? Begini, karena teknologi itu yang dibuat itu biasanya melayani pembelajaran orang secara individual, maka mereka akan belajar di kamarnya sendiri, dengan Androidnya sendiri, dengan teknologi sendiri, dia mamanya sendiri, sehingga dia nggak ada sosialisasinya dengan teman-temannya, dan dia semakin dia terpapar dengan teknologi untuk belajar, otomatis nilai yang dia miliki untuk nilai kesantunan, efektifnya, itu juga akan nilainya rendah. Berikutnya, ternyata belajar dengan teknologi itu bisa berakibat dan membutuhkan multitasking. Apa itu multitasking? Itu kemampuan lebih dari sekedar belajar itu sendiri. Kenapa? Dia harus tahu bagaimana cara mendownloadnya, dia harus tahu cara menggunakan aplikasi ini, dan seterusnya. Oke, next. Yang ketiga, bahwasanya kebanyakan teknologi itu yang menurut prediksi dari beberapa penelitian tidak sesuai dengan tahap usia anak. Contoh ya, saat ini pembelajaran banyak sekali aplikasi yang belajar tentang anak usia dini, anak sekolah dasar itu basisnya Android, termasuk Ruang Guru ya, kita simpan Giana. Kenapa berkata begitu? Mereka butuh sentuhan, mereka butuh belajar langsung, butuh bimbingan guru langsung. Tapi ketika mereka terpapar dalam waktu yang lama dengan Android mereka, otomatis tidak sesuai dengan tahapan usia anak yang memang harusnya lebih bersosialisasi. Nah, lalu apakah semua produk atau aplikasi ruang belajar itu salah digunakan teknologi? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada hal-hal yang perlu dipersyaratkan bagaimana cara belajar menggunakan teknologi itu sendiri. Yang pertama, tentunya teknologi itu harus sesuai dengan kontennya. Kalau tidak dengan kontennya, otomatis makna atau pesan disampaikan tentu tidak cocok dengan materi yang ada di pembelajaran. Yang kedua, tentunya harus sesuai dengan tingkat usia anak. Kalau memang untuk anak PAUD dan anak sekolah dasar terpaksa harus menggunakan aplikasi atau medium-medium pembelajaran berbasis aplikasi, tentu durasinya dibatasi. Contoh, kalau ingin menggunakan video, durasinya ya cukup 10 menitan. Itu sudah terlalu lama, karena mereka berinteraksi 10 menit dengan Android-nya. Berikutnya adalah kemudahan jenis teknologi digunakan, jangan mungkin ribet. Nah, oke, kita belajar buka ini, download ini, nanti tambahkan pakai ini, lengkapi dengan ini, dan segala macam, itu repot. Dan itu tidak baik untuk pembelajaran karena terlalu multitasking. Yang berikutnya tentu saja teknologi itu baik digunakan dalam pembelajaran apabila sesuai dengan konsep media. Ingat, sesuai dengan konsep media. Oke, ini ada musik hiburannya. Next. Berikutnya adalah apa yang maksud sebenarnya dengan media? Kalau kita mau membuat media berbasis teknologi dan teknologi itu baik untuk pembelajaran, tapi sesuai dengan unsur-unsur media. Lalu apa itu media? Oke, menurut teori banyak sekali media itu ya. Kita bisa menyimpulkan di sini bahwasanya media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pertama, pesan. Yang kedua, mampu merangsang perhatian, pikiran, minat, perasaan dalam kegiatan belajar. Oke, pesan dalam kegiatan belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Ada 3 konsep di sana. 3 konsep di sana tentu kita mendeskripsikannya secara detail. Pesan. Oke, pesan berarti ada kontennya. Kontennya itu bisa saja merupakan audio maupun visual. Lalu kegiatan belajar itu adalah proses komunikasi atau proses pembelajaran itu sendiri, di mana ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Guru sebagai komunikator, siswa sebagai komunikan dalam proses komunikasi. Nah, lalu gaya belajar. Cara seseorang dalam belajar itu berbeda-beda. Nah, kita bisa menyimpulkan di sini ternyata media itu sangat berefek bagi peserta didik atau siapapun yang mau belajar dalam proses pembelajaran. Tadi ada pesan, ada kegiatan belajar, ada gaya belajar. Nah, Dale mencoba mengkategorikan media itu sendiri yang katanya ada pesan, ada kegiatan belajar dalamnya, ada gaya belajar di sana, maka Dale membagi media itu ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, 3 kelompok besar ini sesuai dengan kemampuan keberhasilan penyampaian pesan dengan medium atau dengan media. Yang pertama, symbolic. Symbolic Dale mengkategorikan ke dalam 2 hal, yaitu verbal dan visual.
verbal, symbol, artinya yang biasa diucapkan oleh guru melalui bahas dengan suaranya dia menerangkan di ruang kelas, itu biasanya memiliki bukan memiliki ya, sebagai media yang sangat sederhana sekali, namun memiliki keterpuasan atau keterpenuhan pemahaman siswa dalam belajar. Karena yang pertama, tidak memenuhi gaya belajar seseorang, di mana orang belajar mungkin tidak bisa dengan verbal. Oke. Berikutnya, tidak memenuhi kegiatan belajar karena tidak ada interaksi. Yang banyak ngomong adalah guru. Dan yang pertama sekali, pesannya hanya melalui suara yang tidak tervisualkan. Namun, ada pula level simbolik ini yang kedua, itu visual. Ketika guru mampu menjelaskan sambil menulis di papan tulis, maka pesan ini sampai. Tapi poinnya tetap tidak begitu besar. Yang kedua, ikonik. Nah, di sini adalah satu proses yang menurut Dale, di mana pesan-pesan tadi digambarkan dalam bentuk ikon-ikon yang bisa divisualisasikan, yang lebih hidup atau still life sifatnya, seperti radio, gitu ya. Ada motion picture, ada televisi, karena pesannya menjadi lebih kompleks, lebih nampak, ada audio, ada visual di sananya. Oke, selanjutnya enaktif. Nah, kategori yang ketiga ini merupakan kategori yang terbaik menurut Dale, di mana dalam sebuah media pembelajaran yang dirancang itu setidaknya bukan hanya melibatkan mereka untuk mendengar dan melihat, tapi mereka melakukan juga apa yang sudah disampaikan dalam media tersebut. Ini dinamakan dengan istilahnya learning by doing. Poin presentasinya jauh lebih besar dari symbolic dan ikonik itu sendiri. Oke, selanjutnya kita tentu akan berpikir, oke, ini media. Bagaimana dengan pembelajaran? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Orang sering menggunakan istilah belajar, pembelajaran, pengajaran, dan segala macamnya. Kita coba mendefinisikan pembelajaran saja. Ternyata dari pendapatnya Gagne, Briggs, dan Corey ini, kita menyimpulkan bahwa ternyata pembelajaran itu adalah satu kegiatan yang sengaja dirancang menjadi suatu kegiatan yang terjadi dalam diri siswa yang sifatnya internal. Kenapa? Karena dia dikatakan sengaja dirancang karena ada medium, ada pesan, ada proses, ada evaluasi yang terjadi di sana. Nah, ini yang maksud dengan pembelajaran. Tentu berbeda dengan konsep belajar. Konsep belajar itu adalah di mana kegiatannya itu tidak dirancang, begitu saja. Karena belajar itu ada common sense ya. Common sense itu ya dengar dari orang, oke, dah terima aja. Nggak perlu dievaluasi lagi, nggak perlu dianalisis lagi kata orang itu. Bisa saja itu belajar. Tapi dalam konsep pembelajaran itu semuanya itu pastilah direncanakan. Nah, ini maksud dari Gagne. Nah, kita coba menyamakan persepsi lagi. Ternyata belajar itu adalah suatu keberadaan seseorang dalam lingkungan belajar yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman belajar seseorang dalam satu sistem yang sudah ditata, berarti dirancang. Oke. Menurut Magnesian dari teori Dale tadi dan makna pembelajaran tadi, dia mengatakan bahwasanya ternyata belajar itu bisa terjadi karena beberapa hal. Presentasi keberhasilannya itu, yang pertama 10% itu didapat dari membaca saja sih. Jadi ketika hanya berupa teks saja, kemampuan siswa bisa menyerap pembelajaran itu hanya 10%. Nah, otomatis guru harus mencoba memodifikasi belajarnya jangan hanya dari buku saja. Lalu ditambah dengan cara dia menjelaskan. Dia audio, dia ngomong gitu ya. Tapi ternyata hanya 20% yang bisa ditangkap oleh siswa dalam pembelajaran kalau gurunya menerangkan juga. Namun apabila guru mencoba memvisualkan pesan yang dia ingin sampaikan itu dalam bentuk media, maka presentasinya bisa menjadi 30% pemahaman siswa terhadap materi. Dan akan meningkat menjadi 50% apabila media itu bisa terlihat dan didengar dengan sempurna. Nah, dan akan menjadi peningkatan juga kalau seandainya apa yang dilihat, apa yang dia dengar, bisa dia ulang kembali dalam bentuk komunikasinya kepada guru atau teman yang lain, apa yang dia baru lihat tadi, apa yang baru dia dengar tadi. Artinya mengkomunikasikan kembali atau mereproduksi apa yang sudah dia dapatkan tadi. Itu persentasinya 70%. Wow.
Dan lebih meningkat lagi ketika learning by doing, mengatakan sambil mengerjakan, presentasinya 90%. Artinya di sini menurut Magnussen, sejalan dengan pendapat Dale tentang peranan media itu sangat besar sekali dalam proses pembelajaran. Kalau guru ngajar nggak pakai media, otomatis keberhasilan belajarnya hanya 10% saja. Tapi kalau guru betul-betul membuat media dengan sempurna, dengan khazanah media yang tepat, maka apalagi the media itu bisa direproduksi atau dibuat ulang oleh siswa dalam format yang berbeda, bagaimana dia memahami materi tadi, otomatis nilainya bisa menjadi 90% poin pemahaman siswa dalam pembelajaran. Begitu penting media. Pendapat Magnussen dan Dale tadi. Maka kita bisa melihat ternyata dalam sistem pembelajaran itu posisi media adalah organ atau jantungnya pembelajaran. Ya, jantungnya pembelajaran. Kenapa? Kita coba melihat. Ada ide atau konten materi yang dimiliki guru, lalu disulap atau dikode, disusun sedemikian rupa ke dalam bentuk media. Nah, ini dinamakan pengalaman yang dimiliki sumber belajar atau inputnya. Lalu media tadi dicoba ditafsirkan oleh si anak dan dia memahami apa materi yang disampaikan guru melalui media tadi, maka ini adalah pengalaman belajar yang diterima oleh siswa. Nah, dalam kegiatan ini terjadi dalam sistem pembelajaran setiap bertemunya di dalam pembelajaran atau ruang-ruang kelas, baik itu maya maupun tatap muka. Namun tidak terlepas dari gangguan atau noise media itu sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah peranan teknologi pendidikan untuk bisa menciptakan sebuah media yang bisa mengatasi gangguan tadi. Kalau seandainya guru mengajar dengan visual maupun audio dia saja. Dia ngajar sambil nerangin saja, dia nggak pakai tulisan di papan tulis, atau dia ngajar sambil menggunakan papan tulis, maka akan ada gangguan. Maka inilah yang membuat pentingnya sebuah media real menurut Dale dan Magnussen tadi, agar ide yang diterima oleh ide yang disampaikan oleh guru tadi sempurna dimengerti oleh siswa. Oke, sampai di sini kita bisa melihat bahwasanya ternyata posisi media itu penting dalam penyampaian pesan. Lalu tentu saja karena dia penting, konsepnya juga harus duduk. Apa yang mau disampaikan? Kalau yang disampaikan nggak jelas, sama aja dengan nggak. Yang berikutnya adalah unsur-unsur media itu harus ada, harus benar. Apa itu? Proporsionalnya, komposisinya, kualitas warnanya, padatan materi atau pesan yang disampaikan dalam satu tampilan, itu juga harus menjadi pertimbangan. Lalu harus sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik. Seperti yang dikatakan tadi, kalau tidak sesuai, maka akan berpengaruh negatif teknologi itu sendiri atau media itu sendiri. Kalau bagaimana media yang cocok untuk mahasiswa tentu nggak sama medianya dengan anak sekolah dasar, gitu ya. Misalnya sederhana aja kita mau bikin PowerPoint gitu ya. PowerPoint yang kita buat tentu akan berbeda tampilannya atau visualnya atau template-nya untuk mahasiswa dengan anak sekolah dasar. Kalau seandainya template untuk level mahasiswa masih pakai animasi bergerak-gerak, tentu itu tidak cocok. Kenapa? Karena itulah standar sebuah media. Apa-apa saja sebenarnya standar sebuah media atau visual principle sebuah media itu kita akan ada pada pembahasan berikutnya. Next berikutnya, media itu sendiri memiliki nilai literasi yang tinggi. Literasi media atau keterbacaan sebuah media yang tinggi, kalau tidak akan berhasil sebagai pendukung proses pembelajaran itu sendiri. Maknanya di sini, media itu harus bisa dipahami oleh si anak maknanya. Nah, ini sejalan dengan visual principle. Nah, sekarang kita bicara tentang literasi media tadi. Lalu apa sebenarnya literasi media itu? Kita coba melihat menurut ada dua pakar saja sih, kita nggak usah banyak-banyak. Kalau mencari tentang literasi media tentu banyak sekali pakar yang bicara di sana. Kita coba menyimpulkan dua saja. Kata Livingstone tahun 2003 dia mengatakan bahwasanya literasi media itu adalah untuk mengakses kemampuan ability ya, kemampuan untuk mengakses, menganalisis pesan, lalu mengevaluasi dan mengkomunikasikan kembali dalam berbagai bentuk medium. Lalu Potter mengatakan literasi media itu adalah suatu perspektif yang digunakan secara aktif ketika berhadapan dengan
tujuan menafsirkan makna dari pesan yang dihadapi. Nah, kita mencoba menyimpulkan bahwasanya ternyata literasi media itu adalah ability to access, analyze, evaluate, and communicate the content of media message. Jadi literasi media itu bukan hanya membaca, bukan hanya menonton, tapi kemampuan untuk mengevaluasi kembali, ya. Ini media ini atau pesan ini yang muncul dalam media massa atau media sosial ini benar nggak sih? Hoak nggak sih? Tepat nggak sih? Nah, itu dia mengevaluasinya. Jadi ketika orang tua menyediakan sarana kepada anak-anaknya untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau teknologi dalam kesehariannya, maka orang tua punya kewajiban untuk mengevaluate literasi media itu sendiri. Dari sisi apa? Dari sisi cek kembali apa tontonannya, cek kembali kelayakan tampilan visualnya, bagus atau enggak. Contoh sederhana aja sih, misalnya game gitu ya, atau game misalnya, game anak-anak ya, princess gitu ya, itu banyak sekali yang tidak cocok sebenarnya dengan budaya dan dunia anak-anak. Kenapa? Ada pula princess yang nggak pakai pakaian, ya, walaupun konsepnya mereka harus belajar menempatkan pakaian dengan benar, tapi nggak pula harus tanpa pakaian. Ada solusinya. Oke, lalu mengkomunikasikan, membiarkan si anak sendiri dalam ruang-ruang media maya dia itu adalah satu kesalahan dalam konsep literasi. Namun yang kita harapkan adalah apabila mereka berinteraksi dengan media, mereka mampu untuk mengakses, menganalisis, lalu kita mengevaluasi kembali media, kita meminta mengkomunikasikan kembali medium itu dalam bentuk yang berbeda. Mungkin dalam bicara, mungkin memproduksi yang lain. Nah, ini konsep memproduksi yang lain, ini adalah konsep teknologi pendidikan. Kita sebagai orang PP memiliki kemampuan untuk mengevaluasi media-media yang ada di sekeliling peserta didik itu sendiri, di sekeliling masyarakat, lalu kita mencoba, oke, ini kelemahannya gini, yang bagus tuh begini, kita langsung menyulap satu medium yang bagus sehingga memiliki literasi yang berkualitas. Nah, perkembangan media digital menghendaki semua peserta didik, guru, dan masyarakat untuk mampu memahami bagaimana literasi media yang benar. Benar dalam makna mengerti bagaimana media itu dibuat, apa konteks dari visual atau audio yang dibuat, apa pengaruhnya, dan dampak yang mengikuti terhadap akses media digital itu diakses. Jadi jelas di sini bahwasanya ternyata literasi media itu memang wajib dipahami dan wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia, Indonesia, dan peserta didik dan pendidik, orang tua khususnya. Kenapa? Karena banyak sekali efek yang memunculkan dari akses media digital itu, namun yang diharapkan adalah pemahaman terhadap dampaknya terhadap pengguna media tersebut, yang ini tentu saja harus dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri. Contoh, kalau kita tidak mampu menggunakan media, literasi media yang baik, kita mau ngerjain tugas, tiba-tiba nanti muncul notifikasi iklan, Shopee, diskon, dan segala macamnya. Maka kita buka itu, habis waktu kita 15 menit untuk melihat itu. Yang tadinya tugas itu bisa selesai dalam waktu 2 jam, bisa molor waktunya gara-gara notifikasi yang muncul dan kita mencoba mengakses notifikasi itu sendiri. Jadi, literasi media kembali ke self-evaluation atau mengevaluasi diri. Dan seorang pendidik juga harus mengerti. Kenapa? Pendidik yang bijak adalah pendidik yang mampu memilih, memilah, dan menempatkan media yang digunakan dalam pembelajaran agar anak didik terselamatkan dari pengaruh dari media yang rusak. Ingat, teknologi itu ada baik dan buruknya. Namun, semua bisa diatasi kalau kita sebagai perancang dan pendidik itu sendiri mampu membuat media yang lebih baik, yang sesuai dengan visual principle dan literasi media yang tinggi. Jadi kesimpulannya, literasi media
Dan literasi, media, dan pembelajaran adalah satu hal yang memiliki hubungan yang kuat dan tidak bisa terlepas satu sama lain karena saling mensupport. Literasi tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tapi literasi berhubungan dengan kemampuan mengkomunikasikan kembali apa yang dibaca, apa yang didengar, ke dalam bentuk medium atau media yang berbeda atau mereproduksi kembali. Lalu, media itu sendiri tentu saja akan bermanfaat dalam pembelajaran kalau penempatannya, penggunaannya benar dan sesuai dengan khazanah visual prinsipal dalam media. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Next ke depan kita akan membahas tentang literasi digital, ya, literasi media lebih spesifik. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Sampai jumpa. Kalau ini bermanfaat, boleh di-share supaya orang lain juga mendapatkan manfaatnya, tapi tidak bermanfaat bagi Anda, maka stop di Anda, jangan untuk orang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.